menetapkan target operasinya, yaitu di wilayah Gili Trawangan. Kami mengamankan penjual minol, serta di Gangge kami juga mengamankan minol di Gili Air dan di Gili Meno. Jadi semuanya di daerah tempat wisata maupun di Pulau Lombok kami sudah mengamankan sejumlah 178 jenis miras dengan berbagai jenis, ya. Dengan tujuan karena miras ini dapat memicu berbagai tindakan kriminalitas, maka ini secara berkelanjutan, tidak saja pada saat bulan puasa saja yang dilakukan oleh Bapak Kapolres, tapi Bapak Kapolres selalu memerintahkan kami jika ada menemukan secara langsung dan informasi dari masyarakat, sehingga kami melakukan kegiatan-kegiatan yang ditingkatkan untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Lombok Utara ini. Terkait dengan minol ini, karena di sini ada Perda nomor 11 tahun 2014 di pasal 27 bisa dijelaskan bahwa minol tersebut bisa dilakukan suatu tindakan hukum pidana apabila 55% ke atas, ya. Jadi sementara kami melakukan sesuai dengan perda yang ada di Kabupaten Lombok Utara dan akan memusnahkannya. Begitu saya rasa itu. Tapi di sini karena kalau di atas 55 itu ancamannya 6 bulan penjara. Dan ini termasuk tindak pidananya. Mungkin saya rasa itu harus saya sampaikan. Terima kasih. Maret 2023 untuk melaksanakan Jitkon kita kondisi dalam rangka perayaan Idul Fitri. Dalam operasi pekat kali ini kami Satreskrim Polres Lombok Utara berhasil mengungkap 4 kasus judi yang terjadi di wilayah Lombok Utara dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 13 Maret tahun 2023 pada hari H dimulainya operasi pekat, kami dapat mengamankan 1 orang TO, di mana TO ini adalah pelaku inisial R alias A, itu berada di wilayah Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, di mana dalam hal ini pelaku atau TO tersebut melakukan menyelenggarakan permainan judi jenis togel online. Jadi kita bisa amankan, kemudian kita laksanakan proses lebih lanjut. Jadi dalam TKP pertama berhasil kami sita barang bukti berupa 2 unit HP, terus berikutnya buku tabungan, juga beberapa lembar bukti transaksi pembelian. Lanjut hari berikutnya kami juga dapat mengungkap DO yang kedua, yaitu di wilayah Bayan, di mana Bayan ini dilakukan oleh pelaku inisial MS, di mana pelaku MS juga kita bisa berhasil amankan dan tangkap karena melakukan penyelenggaraan judi togel online juga di wilayah Kecamatan Bayan. Dari TKP tersebut kita berhasil amankan 1 unit HP, 8 bukti transaksi dilakukan penjualan oleh yang bersangkutan. Berikutnya buku rekening dengan yang terhubung dengan aplikasi online yang melakukan hal judi online, judi togel online, tipe online. Selanjutnya, ini kita juga dapat mengamankan atau mengungkap judi yang ketiga, yaitu di wilayah Tanjung, tepatnya di desa Kecamatan Tanjung, Desa Tegal Maja, di mana pelaku inisial S itu berhasil kita ungkap dengan barang bukti berupa HP, lembar rekapan togel, dan juga uang sejumlah 258. Jadi selanjutnya yang keempat adalah TKP di wilayah Bayan. Kita berhasil amankan ada 5 pelaku perjudian jenis kartu ceki, di mana kelima tersebut kita dapat amankan pada tanggal 16 Maret 2023 di wilayah Kabupaten, itu di Desa Sambi Elet. Jadi dari TKP tersebut
kami berhasil mengamankan 5 orang tersangka dengan inisial B, terus M, N, A, dan I. Jadi dari usaha pengungkapan tersebut kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 set kartu ceki, tapi terus berikutnya 8 biji batu. Jadi dalam permainan ini dia menggunakan batu sebagai simbol daripada uang tersebut. Terus berikutnya uang tunai sebesar 940.000 sebagai uang taruhan. Nah, dari kesemua kasus tersebut ada pemain togel, kita kenakan pasal 30 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Maret 2023 untuk melaksanakan CIPKON, cipta kondisi dalam rangka perayaan Idul Fitri. Dalam operasi pekat kali ini kami Satreskrim Polda Utara berhasil mengungkap 4 kasus judi yang terjadi di wilayah Lombok Utara dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 13 Maret tahun 2023 pada hari H dimulainya operasi pekat, kami dapat mengamankan 1 orang TO, di mana TO ini adalah pelaku inisial R alias A, itu berada di wilayah Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, di mana dalam hal ini pelaku atau TO tersebut melakukan menyelenggarakan permainan judi jenis togel online. Jadi kita bisa amankan, kemudian kita laksanakan proses lebih lanjut. Jadi dalam TKP pertama berhasil kami sita barang bukti berupa 2 unit HP, terus berikutnya buku tabungan, juga beberapa lembar bukti transaksi pembelian. Lanjut hari berikutnya kami juga dapat mengungkap TO yang kedua, yaitu di wilayah Bayan, di mana Bayan ini dilakukan oleh pelaku inisial MS, di mana pelaku MS juga kita bisa berhasil amankan, tertangkap karena melakukan penyelenggaraan judi togel online juga di wilayah Kecamatan Bayan. Dari TKP tersebut kita berhasil amankan 1 unit HP, 8 bukti transaksi dilakukan penjualan oleh yang bersangkutan. Berikutnya buku rekening dengan yang terhubung dengan aplikasi online yang dilakukan dalam hal judi online, judi togel online, tipe online. Selanjutnya, ini kita juga dapat mengamankan atau mengungkap judi yang ketiga, yaitu di wilayah Tanjung, tepatnya di desa Kecamatan Tanjung, Desa Tegal Maja, di mana pelaku inisial S itu berhasil kita ungkap dengan barang bukti berupa HP, lembar rekapan togel, dan juga uang sejumlah 258. Jadi selanjutnya yang keempat adalah TKP di wilayah Bayan. Kita berhasil amankan ada 5 pelaku perjudian jenis kartu ceki, di mana kelima tersebut kita dapat amankan pada tanggal 16 Maret 2023 di wilayah Jawa Bayan, itu di desa Sambi Elek. Jadi dari TKP tersebut kami berhasil mengamankan 5 orang tersangka dengan inisial B, terus M, N, A, dan I. Jadi dari usaha pengungkapan tersebut kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 set kartu ceki, tapi terus berikutnya 8 biji batu. Jadi dalam permainan ini dia menggunakan batu sebagai simbol daripada uang tersebut. Terus berikutnya uang tunai sebesar 940.000 sebagai uang taruhan. Dari kesemua kasus tersebut ada pemain togel, kita kenakan pasal 30 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.